Salah satu riset dari Connecticut State University pada tahun 2006 terkait dengan literasi, Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara di dunia. Minat baca di Indonesia masih berada pada angka 1%. Artinya, dari 100 orang yang ada di Indonesia, hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Sayangnya, penelitian itu bukan satu-satunya yang menunjukkan betapa memprihatinkannya literasi di Indonesia. Masih ada banyak lagi penelitian dari PISA atau lagi dari Progress in International Reading Literacy Study atau PIRLS, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga yang meneliti literasi di Indonesia. Akses informasi di era digital seperti saat ini seharusnya memberikan pengaruh positif guna meningkatkan literasi di Indonesia. Tetapi fakta di lapangan, pengguna smartphone lebih suka menggunakan HP-nya hanya sebatas untuk bermain game daripada mencari informasi guna dikonsumsi sebagai bahan bacaan. Pasti dari kalian ada yang berpikir, ini orang sok tahu banget sih. Padahal masih banyak kok anak-anak muda di Indonesia, orang-orang di Indonesia yang gemar sekali membaca. Ya, tetapi kita nggak bisa dong mensimplifikasi definisi dari literasi hanya sebatas membaca. Kita juga harus tahu bahwasanya literasi itu bukan hanya membaca, tetapi juga memahami. Agar apa? Agar informasi yang kita konsumsi itu bisa diterima dengan baik, tidak menimbulkan miskonsepsi ataupun misleading dari bacaan tersebut. Sangatlah berbahaya jika kita tidak memahami sebuah bacaan. Hal ini yang menyebabkan hoax tersebar di mana-mana. Misalnya nih, kita dapat informasi dari teman lewat WhatsApp ya misalnya, terus kita baca tanpa kita harus memahami, terus kita share, yang pada akhirnya berita itu hoax atau berita bohong. Perkenalkan, nama saya Jadan Jahit Borobudur dengan NPM 21217118. Perkenalkan, nama saya Fitri, NPM 212171102. Perkenalkan, nama saya Rita Briani dengan NPM 212171101. Perkenalkan, nama saya Rida Bian dengan NPM 212171110. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nubisriana dengan NPM 212171122. Perkenalkan, nama saya Dina Ananta dengan NPM 212171123. Perkenalkan, nama saya Sedi Saputra dengan NPM 212171005. Perkenalkan, nama saya Sigit Rizky dengan NPM 21217111092. Perkenalkan, nama saya Luki Sanda Permana dengan NPM 212171068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan rekan-rekan semua, kami dari kelompok 2 penggerak pendidikan dari mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi. Di sini kami ingin meminta waktu dari teman-teman semua untuk menjelaskan topik yang akan kami bawakan, yaitu pentingnya pendidikan era Society 5.0. Kemungkinan kita gagalnya itu 100%. Artinya 50-50 ya. Ketika kita mengambil langkah 100% untuk maju, berarti kemungkinan gagalnya itu 100% gitu. Nah, website ini bentuk peluang kami dengan mempunyai program kampanye yang perlu diikuti kan di era Society 5.0 gitu kan. Nah, program kampanye ini kami publikasikan ke dalam media sosial yaitu YouTube, TikTok, dan Instagram. Nah, website ini berdiri dari tanggal 15 Oktober gitu. Nah, di sini itu we have to renew education. Kami di sini untuk mengubah pendidikan, sistem pendidikan kita itu di Indonesia. Nggak pernah berubah, hanya kita menjadi pilih percobaan selama hampir 70 tahun kita merdeka. Mengkritisi itu maksudnya mengcross-check ulang apakah benar nih berita atau isu-isu yang ini memang benar-benar harus diperdebatkan gitu. Nah, ketika memang harus diperdebatkan dan harus ada beberapa komponen-komponen yang masuk, misalkan komponen-komponen yang negatif di dalam isu-isu tersebut. Nah, kita harus memproduksi kembali, artinya kita menyebarkan informasi itu dengan akurat mungkin atau sebenar-benarnya gitu, sehingga tidak ada jadi kerancuan informasi yang kita sampaikan gitu. Biasanya kan portal berita atau portal media manapun menggoreng berita agar panas gitu. Ketika sudah panas, maka masyarakat Indonesia rata-rata tertarik dengan berita
tersebut gitu misalnya. Karena setiap insan, setiap individu punya pola pikir yang masing-masing. Tapi kita di sini bentuk pola pikir masyarakat agar tidak terpaku pada hal-hal yang buruk yang menurut mereka bagus, tapi sebenarnya itu bodoh sekali. Coba, nah kayak viral di TikTok, YouTube, apa sih yang trending sekarang? Challenge, game, dan lain sebagainya. Edukatif itu nomor 9 ke bawah, paling bawah dari 10 nominasi ke atas yang viral di zaman sekarang. Makanya kita memproduksi kembali konten isu pendidikan atau isu edukatif sebagai dengan fakta dan faktual agar tidak termuat di dalam berita itu banyak berita-berita hoax, negatif, dan mengandung unsur sara. Lalu kita mempublikasikan konten yang sudah diproduksi ke media sosial yang berpengaruh atau strategis. Nah, media sosial yang berpengaruh kan TikTok, bagian TikTok, berbagai Instagram, Twitter. Nah, di dalam media sosial itu punya kelemahan masing-masing. TikTok banyak orang yang percaya, Instagram dia ada memang yang menyebarkan berita yang benar, tapi sumber beritanya belum tentu benar. Ditanyakan apa aja mengenai informasi apa itu mungkin yang di carouselnya ini pengen teman-teman tanyain boleh gitu, ataupun dari infografisnya boleh gitu. Yang ingin bertanya gitu mengenai kita komunikasi namanya siapa tadi? Salsabila. Oke, Salsabila. Kita bikin itu dari sebelum 15 Oktober ya, cuman memang dipublikasikannya itu karena 15 Oktober. Jadi sebelum tanggal 15 Oktober kita udah menyatakan ya, kegiatannya di mana? Di Google Sites ya, ada sites Google. Kan di site-nya Ya, gitu kan. Nah, ada alasan dibandingkan itu nggak? Maksudnya kayak depan nantinya kan itu kan filosofisnya gitu. filosofisnya Ada. Nama predisinya. ya, karena kebetulan saya ini kebetulan yang bikin di page site itu ya orang biar mudah ingatnya jadi prediksi tentang pendidikan gitu. Sebenarnya ada tokoh di belakang sih ada, cuman karena singkatannya unik aja makanya saya lumayan kalau di TikTok itu cepat ya.